Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa kami mendapatkan kabar gembira hari ini di mana 9 orang dari kasus terkonfirmasi positif COVID ini dinyatakan sembuh. Alhamdulillah. Ini artinya paling tidak masyarakat secara tahap demi tahap dari waktu ke waktu sudah mulai betul-betul menyadari pentingnya menjaga disiplin protokol kesehatan. Meskipun di hari ini juga terdapat penambahan kasus terkonfirmasi COVID 8 orang, yang artinya berdasarkan data tim surveillance bahwa per tanggal 8 kemarin ada jumlah 91 orang, 91 orang, di mana 8 orang dinyatakan sembuh, 9 orang dinyatakan sembuh, namun masuk 8 orang hari ini terkonfirmasi, sehingga hari ini secara angka berkurang 1 orang. Tentunya kita tetap terus optimis ya, pengurangan angka ini bisa kita lakukan, bisa kita realisasi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Artinya bahwa hari ini sesuai dengan data yang kami dapat, jumlah pasien terkonfirmasi di Kota Palu jumlahnya 90, turun 1 orang atau 0,9% dari data kemarin. Dan di sini kami sampaikan bahwa dari 90 orang tersebut 19 pasien terkonfirmasi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Antapura. Untuk 15 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Undata, 30 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Madani, 14 orang di Rumah Sakit Darurat atau RPDP, 3 orang ada di asrama haji, dan juga 9 orang melakukan isolasi mandiri, tentunya dengan prosedur protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentunya saya kira berdasarkan angka yang kita dapatkan hari ini, di mana terjadi pengurangan 1 orang, paling tidak ini sebagai bentuk optimistis baik yang pemerintah dan juga seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah administrasi Kota Palu. Namun kami juga tidak henti-hentinya untuk memberikan himbauan, untuk memberikan peringatan-peringatan dan juga anjuran-anjuran kepada seluruh masyarakat berkaitan tentang penerapan disiplin protokol kesehatan COVID-19, baik di lingkungan rumah tangga, baik di lingkungan kerja, baik di ruang-ruang publik, baik di tempat-tempat yang berpotensi terjadi penularan atau penyebaran COVID-19 itu sendiri. Olehnya itu, sekali lagi pada malam hari ini 9 Oktober 2020, sekali lagi saya didampingi rekan-rekan Satgas Pemantauan Pengendalian COVID-19 Kota Palu menyampaikan bahwa mohon pelaksanaan disiplin kesehatan dapat diterapkan, dimulai dari diri sendiri, dilanjutkan kepada keluarga, dilanjutkan pada keluarga besar, dilanjutkan kepada lingkungan, dilanjutkan kepada tempat-tempat kerja, termasuk di saat kita akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lain, termasuk kegiatan-kegiatan berolahraga di ruang-ruang publik. Kenapa? Karena memang satu-satunya atau salah satu cara yang paling ampuh dalam rangka menekan penyebaran atau penularan COVID-19 ini yaitu bagaimana kita menghindari kerumunan, bagaimana kita menerapkan disiplin diri terkait dengan protokol kesehatan. Tentunya kami pemerintah hanya bisa berusaha, hanya bisa berupaya dalam rangka mensosialisasikan bagaimana kemudian tindakan-tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, termasuk bagaimana kita mempersiapkan diri pemerintah untuk melaksanakan penanganan khususnya bagi pasien yang sudah terkonfirmasi. Kurang lebih 2 hari yang lalu, Pak Rahmat ya, 2 hari yang lalu saya berkunjung langsung ke asrama haji, itu berkaitan tentang pengecekan sarana prasarana termasuk fasilitas terkait tentang penyiapan asrama haji dari status pondok perawatan bagi
pasien yang masuk dalam kategori ODP maupun OTG menjadi rumah sakit darurat, di mana rumah sakit darurat sendiri berdasarkan hasil rapat kami bersama Pak Gubernur Sulawesi Tengah bahwa sudah disepakati untuk dinaikkan statusnya sebagai rumah sakit darurat. Nah, oleh itu kami tentunya perlu tidak lanjuti berkaitan tentang persiapan tersebut. Dan kami sudah mulai ada 2 pasien ya, ada 2 saudara kita yang memang sedang mendapatkan penanganan di asrama haji. Ini adalah pasien terkonfirmasi non gejala. Nah, oleh itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami berharap besar bagaimana kemudian seluruh masyarakat Kota Palu dapat memahami situasi dan kondisi daripada penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Saya mohon maaf Pak, saya harus sampaikan sedikit ini karena cukup banyak. Salah satu upaya kami pemerintah itu bagaimana kemudian mengatur kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang paling tidak bisa kita meminimalisir ya, terjadi potensi penularan. Banyak yang itu Pak Ahmad mengusulkan untuk kegiatan-kegiatan acara baik itu pernikahan, ulang tahun, gitu ya, kegiatan-kegiatan yang lain. Pada prinsipnya kami tidak melarang, namun mohon untuk betul-betul diperhatikan berkaitan tentang protokol kesehatan. Sedapat mungkin tidak melakukan kegiatan dulu, ya, bukan begitu Pak Samsul ya. Sedapat mungkin tidak melakukan kegiatan lebih dulu. Namun bila mana memang siapapun kita yang akan melakukan kegiatan-kegiatan dan betul-betul menjamin, ya, tentunya dengan prosedur yang ada yang telah kita tetapkan itu di BPBD nanti Pak ya. Begitu ya, selaku sekretaris Satgas itu nanti akan memperhatikan betul-betul apa yang menjadi persyaratan. Nah, kalau tidak memenuhi itu maka mohon maaf dengan segala hormat saya bisa memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Jadi harus memenuhi atau mendapatkan rekomendasi dari pemerintah ya. Dalam hal ini sekretaris Satgas ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya saya minta beberapa seperti biasa akan menjelaskan lagi kembali secara detail beberapa poin berkaitan dengan perkembangan kasus COVID-19. Sekali lagi saya berharap kepada kita sekalian untuk bisa bekerja sama, bisa bersatu padu, saling bahu-membahu untuk bagaimana kita selaku keluarga sesama warga Kota Palu untuk saling menjaga keselamatan diri kita, anak istri kita, orang tua kita, keluarga kita, dan seluruh hadirin tolak, kerabat, sahabat yang ada di Kota Palu. Saya kira itu saja bisa saya sampaikan. Salam sehat, salam optimis dari kami pemerintah Kota Palu untuk seluruh warga Kota Palu di Kota Palu dan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, yang saya hormati Bapak Koordinasi Pendidikan, rekan-rekan media, rekan wartawan. Hari ini Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Laporan dari tim surveillance untuk kasus pelaku perjalanan hari ini dilaporkan ada 12 kasus baru. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini dari tim surveillance melaporkan 1 kasus baru. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini tim surveillance melaporkan 2 kasus baru. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tim surveillance tiada laporan kasus baru. Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Palu, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wali Kota, hari ini Kota Palu bertambah 8 kasus baru. Dari 8 kasus baru ini 6 telah dilakukan perawatan di Madani, di BPSDM dan di Udata. 2 masih sementara untuk dilakukan perawatan di rumah sakit ataupun di rumah sakit darurat. Total yang sembuh dari awal untuk kasus terkonfirmasi 111,
peserta yang dirawat 90 dan yang meninggal dunia 12. Informasi untuk pondok perawatan OTG dan ODP yang akan kita tingkatkan statusnya menjadi rumah sakit darurat. Hari ini masih ada 2 kasus ODP yang dirawat di pondok perawatan OTG dan ODP Asrama Haji, dan yang menunggu hasil swabnya untuk dilakukan perawatan selanjutnya atau dipulangkan jika hasil swabnya negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, yang saya hormati Dr. Muhammad Sekalian, teman-teman dari media, yang sampaikan ketersediaan darah saat itu. Hari ini masuk sekitar 18 ton gula dari Gorontalo dan dari Makassar. Jadi alhamdulillah masih tersedia barang untuk 18 ton. Kemudian untuk beras ada 29 ton di pasar Manonda 29 ton, kemudian beras 14 ton di Masomba, selain yang ada di distributor lainnya. Dan untuk harga saat ini untuk beras masih standar ataupun normal 9,5 sampai 12,5 untuk beras. Untuk gula 12,5 sampai 17 untuk pengecer. Kemudian untuk LPG pada salah satu agen tersedia sekitar 1.680 tabung yang akan didistribusikan pada pangkalan-pangkalan. Kami sampaikan pada masyarakat untuk harga tabung 3 kilo, harga headnya adalah Rp16.000. Sekali lagi Rp16.000. Apabila ada pangkalan-pangkalan yang menjual lebih daripada harga itu, silakan melaporkan pada call center yang ada di papan-papan yang tersedia di pangkalan-pangkalan. Kemudian tambahan terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota dan Direktur Balen, memang terjadi pengurangan, cuma pengurangannya 1 dari 91. Saat ini terkonfirmasi adalah 90 dan ini cukup tinggi. Oleh karenanya kami berharap kepada pasar-pasar tradisional harian, Masomba, Manonda, Tawanduka dan lain-lain termasuk pasar mingguan, kami minta para pedagang dan konsumennya serta petugas pasar untuk selalu mengingatkan agar protokol kesehatan tetap digunakan, yaitu dengan menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Kami berharap tidak terjadi transmisi lokal melalui pasar-pasar tradisional. Apabila terjadi salah satu, maka kita akan melakukan penutupan terhadap pasar tersebut sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan masa inkubasi yaitu 14 hari. Oleh karenanya, agar perekonomian yang ada di Kota Palu tetap berjalan, kami berharap para pedagang dan konsumen yang melakukan transaksi dalam pasar, sekali lagi, tolong gunakan masker. Demikian pula pada pasar-pasar modern serta pelaku-pelaku usaha, kami sudah melakukan upaya sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha pasar-pasar modern untuk tetap menggunakan protokol, dan insya Allah tim penerapan akan turun apabila protokol kesehatan di masing-masing pelaku usaha tidak diterapkan, maka tim penegakan akan melakukan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan juga kepada pihak keluarga ataupun tetangga yang kira-kira punya saudara yang terkonfirmasi, mohon untuk tidak mengucilkan ya Pak Ramadan ya. Karena selama kita tidak kontak langsung dengan pasien yang terkonfirmasi, maka tidak perlu khawatir terjadi penularan ya. Saya tidak usah sebut nama, tidak usah sebut siapa, tapi ada beberapa kasus di mana pasien menyampaikan hal tersebut ya, bahwa
ada yang merasa dikucilkan oleh lingkungan mereka, bahkan keluarga sendiri pun mengucilkan. Saya kira itu cukup berlebihan ya, kalau memang hal-hal seperti itu terjadi, khususnya warga masyarakat. Kalau saya kira dapat disampaikan, Pak Rahmat juga selaku dokter di sini sebenarnya di rumah itu bagaimana proses-proses penularan terjadi, sehingga kemudian bila mana kita sekali lagi punya sahabat, punya saudara, kerabat dan lain sebagainya terkonfirmasi positif, ya, itu kan kami sudah melakukan penanganan itu. Makanya dibutuhkan kejujuran dari masyarakat itu ya, teman-teman ya, kejujuran bahwa jangan malu untuk memeriksakan diri. Ini demi keselamatan kita bersama. Semakin cepat penanganan akan semakin baik, insya Allah semakin cepat juga kita menyelesaikan persoalan COVID ini. Nah, namun kemudian pun terdapat keluarga atau sahabat yang terkonfirmasi, bukan berarti kita harus mengucilkan, ya, kita menjauhi dan lain sebagainya. Kita harus memberikan support, kita harus memberikan semangat, motivasi agar supaya saudara sahabat kerabat kita ini bisa cepat sembuh, dan kemudian juga tidak perlu ada pemutusan hubungan sebagai sahabat, keluarga dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami tekankan kerjasamanya masyarakat sedapat mungkin untuk bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu agar supaya kita bisa memutus mata rantai daripada penularan COVID ini sendiri. Insya Allah besok dan seterusnya kita akan terus memberikan perkembangan informasi terkait dengan COVID ini. Kita mohon doanya dari seluruh warga masyarakat Kota Palu dimanapun berada, agar supaya Kota Palu yang kita cintai ini betul-betul bisa terbebas daripada COVID-19. Saya kira itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.